Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisuka, sahabat Siti Zulaikha, ketemu lagi dengan saya Zulay di Siti Zulaikha Link. Di video kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan salah satu biomasa yang banyak dijumpai di pedesaan, yaitu biomasa dari limbah pertanian. Sahabat Sisuka yang masih belum mengetahui apa itu biomasa bisa melihat di bagian deskripsi pada video ini. Kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak setara konsentrat untuk penggemukan sapi menggunakan teknologi yang murah, mudah, dan ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang banyak dihadapi oleh para peternak. Di antaranya kelangkaan pakan, terutama pada musim kemarau, harga pakan yang mahal, dan juga kualitas pakan yang masih belum memenuhi persyaratan mutu untuk penggemukan sapi. Sahabat Sisuka, limbah pertanian yang banyak dijumpai di salah satu desa binaan ITS, yaitu Desa Bluri, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, adalah limbah pertanian padi dan jagung. Pada tahun 2020, Desa Bluri memiliki kapasitas panen padi mencapai 3.302 ton dan jagung 3.392 ton. Masyarakat petani di Desa Bluri pada umumnya adalah peternak sapi. Sebanyak 407 ekor sapi diternakkan di Desa Bluri, di mana untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi, masyarakat memanfaatkan limbah pertanian seperti jerami padi dan tepung jagung, hasil dari sawah atau ladang mereka. Biasanya selain diberi jerami atau tepung, ternak sapi juga diberi comboran. Untuk comboran, peternak sapi akan mencampurkan serawut singkong, yaitu singkong yang diparut kasar, kemudian dikeringkan yang selanjutnya dimasak dengan air untuk comboran, atau menggunakan campuran air dengan dedak atau polat maupun air dengan karak yang sudah dimasak. Untuk pakan yang dari jerami atau tepung jagung memang tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun untuk comboran, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Pak Kades di Desa Bluri, yaitu Pak Heri, bisa mencapai 1 juta per bulan per sapi hanya untuk comboran. Dan sayangnya sampai saat ini belum ada satupun warga yang berhasil menjadi peternak sapi. Next slide. Sahabat Sisuka, ternyata banyak peternak di Desa Bluri yang belum mengetahui mengenai kualitas atau persyaratan mutu pakan ternak. Berikut ini kami sampaikan persyaratan mutu pakan ternak setara konsentrat sesuai SNI, di mana untuk konsentrat penggemukan sapi seharusnya mengandung protein minimal 13%. Next slide. Berikut ini adalah hasil analisa Prosemat beberapa bahan baku, di mana jerami padi dan tepung jagung sebagai pakan ternak utama sapi mengandung protein hanya 6 dan 4,7%, jauh dari minimal konsentrat 13%. Sedangkan serawut singkong pun juga mengandung protein kasar yang cukup rendah. Bima dan rendeng jagung ini dipakai sebagai tambahan protein oleh masyarakat setempat. Namun Bima ini sebenarnya adalah konsentrat yang harganya paling murah di antara konsentrat yang beredar di Desa Bluri. Namun, sahabat Sisuka bisa melihat bahwa Bima sebagai konsentrat masih mempunyai protein kasar kurang dari 13%. Padahal harga Bima di pasaran adalah 2.500 per kilo. Next slide-nya. Berikut ini adalah komposisi bahan baku. Jadi di sini ada 3 komposisi bahan baku yang akan kita fermentasi menjadi pakan ternak setara konsentrat untuk penggemukan sapi. Selanjutnya, pakan tersebut akan diuji cobakan ke beberapa ternak sapi untuk mengetahui kenaikan bobot sapi rata-rata per hari. Komposisi C1 terdiri dari rendeng kedelai, bima, tepung jagung, dan jerami. Sedangkan C2 adalah rendeng kedelai, tepung jagung, dan jerami. Dan komposisi C3 terdiri dari rendeng kedelai, tepung jagung, jerami, dan serawut. Sehingga kalau kita total harga
jenis pakan C1 akan mengeluarkan biaya 2.294 per kilo, sedangkan pakan jenis C2 adalah 1.694 per kilo, dan pakan jenis C3 adalah 2.044 per kilonya. Next slide. Berikut ini kami sampaikan teknologi yang mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk dikembangkan dalam pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak setara konsentrat untuk penggemukan sapi. Secara garis besar, limbah pertanian dan bahan lain yang ukurannya masih besar akan kita masukkan di dalam mesin cacah serbaguna sehingga diperoleh ukuran bahan baku yang lebih kecil, yaitu kurang dari 5 mm. Di sisi lain, kita akan siapkan yaitu biakan mikroba yang terdiri dari berbagai macam campuran mikroorganisme dan juga tetes atau molases serta air. Selanjutnya, biakan mikroba yang sudah kita tambahkan tetes dan air, kita campurkan dengan limbah pertanian dan bahan lainnya yang sudah dikecilkan ukurannya. Kemudian kita lakukan proses fermentasi secara aerob seperti ditunjukkan pada gambar selama 7 hari. Setelah 7 hari, maka pakan ternak siap untuk diuji cobakan. Di next slide, kita bisa melihat hasil analisa proximate pakan ternak setara konsentrat dari limbah pertanian. Dari 3 komposisi yang kita kembangkan di lapangan dengan menggunakan salah satu jenis biakan mikroba yaitu M2, maka komposisi C1 yang mempunyai kandungan protein kasar sesuai dengan SNI. Sedangkan komposisi C2 dan C3 mempunyai protein kasar yang masih kurang dari 13%. Sebenarnya di lab kami juga sudah mengembangkan komposisi pakan ternak setara konsentrat untuk penggemukan sapi yang semua parameternya sesuai dengan SNI. Nah, next slide kita bisa melihat hasil uji coba masing-masing komposisi ke beberapa ternak yang ada di Desa Bluri. Ini adalah hasil uji coba bahan dengan komposisi C1, diperoleh kenaikan bobot rata-rata per hari di uji coba sapi pertama punya Pak Har adalah 1,17 kg per hari. Sedangkan di uji coba sapi kedua milik Mas Mufid diperoleh kenaikan bobot rata-rata per hari adalah 1,5 kg per hari. Nah, ada 2 metode yang kita pakai untuk mengukur atau memperkirakan berapa kenaikan bobot per harinya. Namun, kita gunakan untuk perhitungan ini adalah didasarkan dengan penimbangan. Karena untuk menimbang sapi ini perlu effort yang luar biasa, sehingga hanya kita timbang di hari pertama dan di hari ke-7. Sehingga untuk menghitung berapa kenaikan bobot rata-rata per hari adalah dengan menghitung selisih bobotnya dibagi dengan selisih waktunya. Dan dengan diasumsikan, kita ambil penjumlahan dan kita bagi 2 sehingga kita peroleh kenaikan bobot rata-rata per hari dari kedua sapi adalah 1,335 kg per hari. Di next slide, sahabat Sisuka bisa melihat bagaimana kita menghitung keuntungan atau margin dari proses peternakan menggunakan pakan ternak yang kita kembangkan di sini. Nah, sahabat Sisuka bisa melihat kalau kenaikan bobot rata-rata per hari adalah 1,335 kg per hari dan jumlah pakan yang diperlukan adalah 3% dari bobot sapi, maka jumlah pakan yang diperlukan untuk sapi dengan berat 500 kg adalah 15 kg. Sehingga harga pakan adalah 15 kalikan 2.294. Maka kita akan peroleh harga pakan sebesar 34.000 sekian. Jika harga sapi hidup
ini kita ambil 60.000 per kilonya, maka kita bisa menghitung keuntungan adalah dari harga sapi hidup dikalikan kenaikan bobot sapi per hari, dikurangi dengan harga pakan per hari. Maka kita akan memperoleh keuntungan sekitar Rp45.700 per harinya. Di next slide, ini adalah hasil percobaan di lapangan dengan komposisi bahan C2 dan biakan mikroba M2. Di uji coba sapi yang pertama, kita peroleh kenaikan bobot rata-rata per hari 0,33 kg per hari, dan kenaikan bobot rata-rata per hari di sapi 2 cukup besar, mencapai 5,25 kg per hari. Perlu sahabat Sisuka ketahui bahwa untuk sapi yang kedua, ini adalah biasanya mereka diberi pakan jerami saja plus comboran. Karena kita ujikan dengan pakan kita dengan komposisi C2, sehingga ini akan take time. Baru di hari ketiga, sapi ini bisa memakan semua makanan yang kita berikan. Oleh karena itu, maka untuk uji coba sapi kedua ini, dia tidak hanya diberi komposisi pakan kita, tetapi juga plus comboran walaupun jumlahnya hanya diturunkan menjadi 40%-nya. Kalau kita rata-rata, maka kita mendapatkan kenaikan rata-rata 2,79 kg per hari. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung keuntungan per hari mencapai 142.000 per harinya. Sedangkan di next slide kita bisa melihat hasil uji coba dengan komposisi bahan C3 dan biakan mikroba C2. Ini sayangnya untuk sapi di uji coba 3, kita peroleh kenaikan bobot rata-rata yang minus. Sedangkan sapi satunya diperoleh kenaikan rata-rata yang cukup fantastis, hampir 6 kilo per hari. Untuk sapi yang kedua ini sama dengan sapi sebelumnya, sama-sama milik Mas Febri, yang biasanya hanya diberi jerami plus comboran. Sehingga di sini dia akan diberi pakan yang kita sediakan, tapi masih plus comboran. Walaupun jumlah comborannya itu tidak sebanyak sebelumnya. Sehingga kalau kita anggap saja ini rata-rata, maka diperoleh kenaikan bobot rata-rata per hari mencapai 2,17 kg per hari. Sehingga kita bisa hitung dengan cara yang sama keuntungan per harinya mencapai hampir Rp100.000 per hari. Sahabat Sisuka, pakan ternak yang murah, berkualitas, dan berkelanjutan dapat dihasilkan dari limbah pertanian dan bahan lain yang tersedia melimpah di daerah tertentu. Pembuatan pakan yang menyesuaikan dengan pakan yang biasa digunakan oleh para peternak dan juga ketersediaan bahan yang ada adalah pilihan yang bijak. The pessimist complain about the wind, the optimist expect it to change, and the leader adjust the sail. Semangat untuk Indonesia ke depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.